welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Kali ini aku akan melanjutkan materi tentang ilmu ekonomi. Di video kemarin itu aku udah ngebahas tentang definisi, kemudian model, metode, sama hukum ekonomi kalau nggak salah tuh ya. Nah, di video ini aku akan lanjutkan materinya dengan membahas tentang tindakan ekonomi, kemudian motif dan prinsip, juga ruang lingkup dari ekonomi. Ya, kalian udah penasaran? Pengen tahu lanjutannya? Jangan berlama-lama, kita langsung belajar. Yuk kita mulai untuk materi lanjutan dari ilmu ekonomi, ya. Nah, seperti yang udah tadi aku bilang, kali ini aku akan membahas atau sharing ilmunya itu tentang tindakan ekonomi, kemudian motif dan prinsip ekonomi, juga tak lupa ruang lingkup ekonomi, ya. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tindakan ekonomi. Tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pasti langsung hafal ya, sedikit banget, simple banget. Nah, untuk tindakan ekonomi sendiri itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah tindakan ekonomi rasional, kemudian dengan tindakan ekonomi irasional. Rasional dan irasional. Kita bahas yang rasional dulu ya. Tindakan ekonomi rasional itu artinya tindakan yang dilandasi, aku kasih tebel ya. Tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Ya. Ini mesti nanti pilihannya itu harus yang terbaik dan memberikan keuntungan buat kita. Itu tindakan ekonomi rasional. Contohnya, misal, pertama itu adalah ketika menyusun daftar belanja, Deva menempatkan makan atau makanan di urutan pertama yang harus dipenuhi daripada gitar. Jadi Deva itu menomorsatukan makanan dan gitar tuh nanti. Kenapa? Keputusan ini masuk ke dalam tindakan ekonomi rasional karena makanan itu merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Sedangkan gitar itu kebutuhannya atau pemenuhannya bisa nanti ditunda dulu ya, karena makan itu harus segera dipenuhi. Itu tindakan ekonomi yang rasional ya, logis. Nah, yang kedua, misalkan contohnya Radit membeli bahan baku produk dari toko yang memberikan harga paling rendah. Ya, tindakan ini tujuannya untuk menghemat biaya produksi. Ini juga tindakan ekonomi yang rasional. Di sini ada juga yang seperti Radit, kalau misalkan beli sesuatu itu pengen harga yang paling rendah. Ya, aku juga sama. Sukanya yang harga paling rendah, tapi ya dengan kualitas yang cukup bagus ya. Di sini gunanya kenapa mencari harga yang paling rendah? Karena untuk menghemat biaya produksi ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah seseorang mengekspor barang dari luar negeri menggunakan kapal laut dan bukan menggunakan pesawat. Tujuannya adalah supaya biaya pengiriman yang lebih murah. Eksportir itu pasti lebih memilih mengirim barangnya itu lewat kapal laut. Karena dengan pengiriman lewat kapal laut itu biayanya cenderung lebih mudah dibandingkan dengan mengirim lewat pesawat ya. Ini juga sama tindakan yang rasional. Jadi tindakan yang paling baik dan paling menguntungkan. Itu yang disebut dengan tindakan ekonomi rasional. Terus apa dong tindakan ekonomi yang irasional? Tindakan ekonomi yang irasional itu adalah tindakan yang tidak dilandasi dengan pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Jadi nggak perlu harus yang paling baik dan nggak perlu yang harus paling menguntungkan. Itu adalah tindakan ekonomi yang irasional. Contohnya, nih misalkan Fitri minum air dingin saat hujan. Meskipun bisa menghilangkan rasa haus, tapi mungkin saja bisa menyebabkan flu.
ini bukan pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan, karena seharusnya lebih baiknya itu Fitri minum air yang biasa atau bahkan air hangat ketika hujan. Contoh yang kedua, agar produknya laku terjual, Irna menjual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksinya. Meskipun laku, tapi itu membuat Irna rugi. Oke, misalkan Irna tuh membuat coklat, misalkan biaya produksi buat bikin coklat tersebut misalnya 10.000, tapi Irna jual 8.000. Irna untung atau rugi? Rugi dong, ya, Irna rugi. Laku tetap laku, tapi Irna mengalami kerugian, ya. Nah, ini yang disebut irasional, ya. Jadi tidak yang paling baik dan tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga itu contohnya Rian mengirimkan udang, kalian tahu udang ya, seafood, tanpa menggunakan alat pendingin dengan tujuan menghemat biaya. Padahal kalau misalkan tidak menggunakan alat pendingin, udang itu akan cepat busuk, ya, yang nantinya tidak akan laku terjual. Karena ingin menghemat biaya tadinya, Rian itu mengirim udang tanpa menggunakan alat pendingin. Oke sih, biaya alat pendinginnya mungkin akan terkurangi, tapi nanti dampaknya itu ke barang jualannya. Udangnya akan cepat busuk dan mungkin saja tidak laku terjual, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan irasional, ya. Artinya bukan tindakan yang paling baik dan juga bukan tindakan yang paling menguntungkan. Di sini adakah kalian yang suka melakukan tindakan ekonomi irasional? Ada? Ya. Oke, selanjutnya dari tindakan ekonomi kita akan beralih ke motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Ya, segala sesuatu yang mendorong supaya kita melakukan tindakan ekonomi. Misalnya, motif kebutuhan atau sesuatu yang mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada motif mendapatkan laba, sesuatu yang mendorong kita buat kita itu dapetin laba. Kemudian ada motif mendapatkan kekuasaan, buat orang yang pengen punya kekuasaan. Kemudian motif mendapatkan penghargaan dan motif sosial, misalkan pengen terkenal gitu ya, ada motifnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari motif ekonomi. Nah, motif ekonomi sendiri itu ternyata dibagi menjadi dua. Itu yang pertama motif intrinsik dan yang kedua itu motif ekstrinsik. In dan X. Kayaknya kalian udah tahu deh. Kalau intrinsik itu motif yang datang dari diri sendiri, dari dalam, ya, in. Kemudian yang motif ekstrinsik itu berasal dari lingkungan motifnya, ya. Nah, aku punya pertanyaan deh sama kalian. Kalau misalkan kalian pengen cantik atau ganteng, itu kira-kira motif intrinsik atau ekstrinsik? Jawab di kolom komentar ya. Sebagai hiburan aja kita ya. Nah, itu adalah dua motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu ya pokoknya segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan tindakan, ya. Dari motif kita akan beralih ke prinsip ekonomi, ya. Prinsip ekonomi itu adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi yang mengandung asas pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Usaha-usaha tertentu tapi nanti pengen hasilnya maksimal. Atau misalkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Padahal kalau misalkan kita lihat istilah yang booming sekarang, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi sebenarnya gimana usaha kita ya buat mendapatkan hasil yang kita inginkan, ya. Itu kalau menurut quote-quotes yang lagi tren sekarang aja. Nah, kalau menurut prinsip ekonomi seperti ini, ya. Nah, sebagai orang ekonomi atau kalian yang lagi belajar ekonomi, kalian mesti bisa berpikir secara ekonomis. Kayak gimana sih berpikir secara ekonomis itu? Berpikir
secara ekonomis itu tidak hanya memikirkan bagaimana menghasilkan barang atau jasa dengan alat yang tersedia, tetapi harus berpikir juga bagaimana alat yang tersedia itu bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, itu cara orang berpikir secara ekonomis. Jadi mikirnya tuh panjang. Sekarang nih, misalkan kita bisa menghasilkan sebuah karya, misalkan kita punya gitar, kemudian kita menghasilkan karya atau lagu, misalkan ya bikin video lagu. Nah, kalau orang yang berpikir secara ekonomis, tidak hanya berpikir saat ini saja ketika kita memproduksi lagu atau membuat video lagu, tapi berpikir juga gimana nih alat ini supaya bisa lebih bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Itu adalah orang yang berpikir secara ekonomis. Kemudian yang kedua itu adalah bertindak secara ekonomis. Tadi berpikir, sekarang bertindaknya, ya. Nah, bertindak secara ekonomis itu adalah melakukan pilihan yang paling tepat terhadap alat pemuas kebutuhan yang diinginkan. Misalkan tadi nih, jangan ke contoh yang lain, tadi aja yang tentang gitar itu. Nah, kalau orang yang bertindak secara ekonomis, dia bisa memprediksi atau mengira-ngira nanti ke depannya gitar ini akan bisa dimanfaatkan dengan lebih baik atau enggak. Kalau misalkan bisa, dia akan mempertahankan gitar dengan semua karyanya. Nah, kalau misalkan dikira tidak akan bisa atau akan mengalami kemunduran, dia akan mengambil pilihan atau tindakan ekonomis lain, misalkan dengan cara menjual gitar tersebut dan membeli alat musik lainnya yang lebih bisa menjual gitu dalam karyanya, ya. Nah, itu adalah contoh dari orang yang bertindak secara ekonomis. So, kalian sudah seharusnya punya cara pikir atau cara dalam bertindak secara ekonomis. Oke, supaya kalian lebih efisiensi aja dalam melakukan sesuatu dan juga lebih efektif dalam mengatur waktu, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi itu adalah kegiatan usaha meliputi tujuan, prinsip, motif, dan tindakan ekonomi yang diterapkan oleh setiap kegiatan usaha. Jadi ruang lingkup itu lebih ke menyeluruh ya. Di dalamnya ada tujuan, ada prinsip, ada motif, dan ada tindakan ekonomi. Nah, kita lihat yang menjadi ruang lingkup ekonomi yang pertama adalah bisnis. Bisnis itu usaha komersial dalam dunia perdagangan. Siapa di sini yang punya cita-cita jadi pebisnis yang sukses? Aku aminkan ya, semoga kalian sukses. Nah, kegiatannya itu adalah pembelian, pertukaran, pengangkutan, pergudangan, dan asuransi. Ya, itu kegiatan di dunia bisnis. Tujuannya apa? Ya, tujuannya jelas untuk mencari untung. Itu bisnis. Nah, yang kedua itu ruang lingkup ekonomi perusahaan. Perusahaan itu adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan menggunakan cara yang teratur, efektif, dan efisien. Ini berarti kegiatannya itu seperti produksi, memproduksi, kalian tahu ya, menghasilkan barang, kemudian distribusi, menyebarluaskan, dan konsumsi, memakai barang. Karena perusahaan itu pada intinya produksi, didistribusikan, terus nanti ada yang konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut, ya. Tujuannya sama dengan bisnis, yaitu mencari untung. Perusahaan-perusahaan itu intinya mencari untung. Yang ketiga itu adalah pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip berdaya guna dan berhasil guna. Ini cakupannya lebih luas, dari katanya aja pembangunan ekonomi. Ya, berarti pembangunan di bidang ekonomi yang semuanya itu harus berdaya guna dan berhasil guna. Intinya harus kaya manfaat, ya. Nah, tujuannya adalah bukan mencari untung, tapi untuk kesatuan ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ya. Nah, itu 3 dari ruang lingkup ekonomi. Yap. Selesai berarti pembahasan tentang ilmu ekonomi.
disudahi sampai di sini karena hanya 2 part, yang kemarin part 1 dan sekarang part 2. Oke, berarti selesai sudah materi tentang ilmu ekonomi. Nanti akan ada materi yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.